Ya, kembali lagi bersama kami, langsung saja melanjutkan pertanyaan yang sudah menggantung tadi, Bang Panggi. Ini kan sebenarnya ada tajuk Indonesia Gelap yang jelas tidak bisa diabaikan. Karena kalau kata Mas Satria, ini sudah tidak hanya elemen mahasiswa, tapi juga elemen-elemen lainnya juga terlibat. Ini bagaimana Bang Panggi melihatnya? Tapi satu sisi juga Kang Ujang mengatakan banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya Mbak Anggita sama Mas Philip yang Kang Ujang dan Mas Satria ya. Pertama tentu saja Indonesia gelap atau redup sebenarnya kan itu. Kalau saya lihat kalau Pak Prabowo pidato lagi Indonesia gelap ndas semula lagi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi maksud saya ini gelapnya atau redup. Sebenarnya 100 hari ini nggak ada yang ditangkap tuh. Berarti kan nggak redup sebenarnya, nggak gelap juga. Kalau ditangkap kan repot ini. Kemudian 100 hari ini juga dibakar foto Prabowo aman-aman aja tuh. Justru yang redup itu gelap itu di era Jokowi. Itu foto dibakar nggak ketemu tuh bisa ketangkap gitu. Jadi kita apresiasi pemerintahan sekarang sebenarnya cukup demokratis. Yang kedua adalah kalau pidatonya Jokowi kemarin itu yang memancing, yang membuat Pak Prabowo jadi menarik juga tuh. Contoh pidato beliau mengatakan nggak ada tuh yang berani kritik Prabowo. Hari ini ditantang sama mahasiswa, ya kan? Jadi Jokowi yang buat biang keroknya di situ, saya bilang. Karena apa ngomong nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani presiden kuat. Akhirnya sekarang ditantang sama mahasiswa. Apa yang nggak berani dikritik hari ini? Dibilang gelap Indonesia kan? Nah, jadi pemadam kebakaran tetap Pak Prabowo. Efisiensi hari ini kan pemadam kebakaran Pak Prabowo juga karena 10 tahun poya-poya, ya kan? Gimana nggak bansos 500 triliun salah sasaran digunakan sebagai alat politik. Tapi jadi, kan yang kemudian jadi 13 poin permintaan dari BEM seluruh Indonesia sendiri adalah bagaimana saat era Pak Prabowo. Di programnya Pak Prabowo. Nah, makanya hari ini tuntutan mahasiswa ini kan menarik semua nih. Ya. Perampasan aset. Jangan omong-omong aja Prabowo ini. Kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Timur Tengah bagian selatan apa namanya. Nah, sekarang buktikan dong perampasan aset ini. Bisa nggak dieksekusi ini supaya jangan omong-omong. Ya, yang kedua adalah duit fungsi ABRI. Tapi kan melanggar sendiri sekarang duit fungsi banyak dilakukan hari ini, merangkap jabatan. Nah, ini kan tantangan juga. Nah, ini harus hati-hati. Nah, termasuk ini menarik ini, jangan tidak tepat sasaran kesehatan dan pendidikan. Enggak pas sekali dipotong itu, enggak valid itu. Jadi maksud saya kalau hanya sekedar ATK, kalau perjalanan dinas yang lain itu oke. Tapi kadang-kadang enggak fairnya gini. Misalnya kemarin Partai Coklat masih aman dananya, Partai Hijau masih aman, DPR pertahanan BIN-nya, tapi kesehatannya udah mengerikan, pendidikannya dipotong-potong. Nah, itu akhirnya kan protes itu, gerakan itu kan muncul dari situ sebenarnya. Nggak fair, ada ketidakseimbangan, tidak equal gitu dalam proses ini. Yang ketiga, ini publik juga mencurigai, maksudnya ini efisiensi begini nggak gitu-gitu amat lah gitu, sampai sebesar ini, sampai mati lampu, lift dimatikan, itu kan terlalu norak gitu loh. Sampai proses negara berjalan nggak stabil kan. Kalau efisiensi memang nanti akan ditarget untuk misalnya makan siang gratis, saya juga curiga. Ini gimana sih makan siang gratis sampai besar segitu ini? Ini jangan-jangan ini Danantara ini. Danantara ini akan dijadikan proyek juga pos baru yang penting ke depan gitu. Misalnya gini, akan dikasih dana talangan 1.000 triliun itu modal awal Danantara ini. Nanti ujungnya 9.000 triliun. Nah, Danantara ini kan kekecewaan Pak Prabowo terhadap BUMN yang jadikan sebagai sapi perahan, bacakan politik ya. Kepentingan tim sukses buzzer masuk jadi BUMN. BUMN nggak pernah untung, rugi terus tuh. Tapi kan Bang Panggi artinya sekarang Danantara ini apa nih DNA-nya nih? Politik atau bisnis juga? Nah, sekarang udah mulai ditarik ke politik juga. Mestinya pure Pak Prabowo memberikan arahan jelas, tegas, lurus. Danantara ini berbeda dengan BUMN. Ini pure bisnis, near politik. Tapi ujungnya sekarang udah mulai gelagat tarik kepentingan politik juga yang jadi orang-orang penting di Danantara ini. Jadi Danantara itu besar katanya mau ditarik. Nah, kalau efisiensi ini tujuannya hanya makan siang gratis, nggak sesadis ini harusnya nggak geger gini. Ini kayaknya pengamat rasa kritikus juga ya. Kang Ujang boleh minta tanggapannya langsung ya. Saya boleh jawab ya, Mas Panggi. Tidak ada yang dipotong dana pendidikan itu. Sektor pelayanan publik, sektor bantuan sosial tidak ada. Ini sangat clear. Ini harus kami jelaskan. Yang kedua, Danantara itu dana investasi. Nanti Mas Panggi awasi, mahasiswa awasi. Bahkan mantan-mantan presiden kan minta dijadikan ya sebagai dewan pengawas di situ. Karena Pak Presiden ingin terbuka
bahwa memastikan selama ini kita ini mohon maaf ya banyak uang-uang di luar negeri, banyak investasi-investasi yang uangnya itu ada diparkir di sana, BUMN kita tata gitu. Kita tata. Oleh karena itu kami perlu waktu, dan tadi soal Danantara awasi bersama saja agar memang perjalanannya ini betul-betul uang dikelola dengan baik, dikelola dengan transparan. Ini yang kita butuhkan ke depan agar terjadi kepercayaan publik kepada kami. Kami ingin membangun bangsa kok. Pemerintahan Pak Prabowo tidak ingin korupsi kan? Ingin pemerintahannya bersih. Ini kan harus ditunjukkan oleh kami juga sebagai penyelenggara negara. Lalu terkait dengan persoalan-persoalan dinamika yang lain ya, kami yakin ya bahwa tadi soal kritik itu bebas kok. Kami sepakat dengan Bang Panggi ya, ini pengamat nasional yang luar biasa gitu, bahwa tidak ada kok yang ditangkap sampai hari ini. Dulu di masa yang lalu gitu banyak aktivis yang curhat ke saya, Bang, saya baru demo aja ditangkap dan lain sebagainya. Hari ini nggak ada. Hari ini terbuka, hari ini demokrasi. Tadi 13 tuntutan juga sudah disampaikan oleh mahasiswa. Kami menyerap aspirasi itu. Tentu kami juga perlu meluruskan mana yang menjadi tuntutan yang harus kami tanggapi dan jawab, mana yang juga salah arah, salah tembak. Artinya ada juga yang ke DPR ya. gitu. Nah, kalau bicara tadi sasarannya salah tembak, kita mau ke Mas Satria. Ada salah satunya adalah yang dinilai salah tembak begitu, salah sasaran adalah bagaimana kemudian meminta pencabutan impres terkait efisiensi. Padahal kan itu bagus. Benar. Pertama sebenarnya Mas, pada proses ini kita tuh melihat efisiensi itu bagus gitu. Cuman pada proses konsolidasi yang kami lakukan, kami membaca situasinya bahwa ada beberapa perangkat-perangkat yang kemudian ada di kabinet, itu saja tidak kemudian mengacu tuh pada impres. Buktinya dikti atau pendidikan tinggi itu dipotong gitu. Sedangkan itu tidak masuk dalam spesifikasi atau klasifikasi anggaran-anggaran yang harus dipangkas gitu. Dan yang kedua, kami sepakat kok gitu masalah efisiensi. Yang kemudian kami kritik adalah anggaran yang kemudian diambil, diefisiensi, dipangkas, digunainnya buat apa nih gitu. Ketika kemudian ada narasi 300 triliun, 400 triliun digunakan untuk MBG, kami tidak sepakat tuh. Karena kami juga ikut mengacu pada kajian-kajian yang ada di NGO atau LSM, misal dari Celios. Celios bilang bahwa ada 64,48 triliun anggaran yang digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis bagi anak orang kaya. Gitu. Kalau mungkin alasan hari ini jubir-jubir istana bilang bahwa yang diisi dari MBG itu bukan hanya perut, tapi nutrisi otak. Ada 64,8 triliun ini anak orang kaya yang makannya lebih bergizi dibanding makanan 10.000, 15.000 yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya tidak tepat sasaran. Dan kami mencanangkan lebih baik anggaran-anggaran MBG ini hanya diprioritaskan untuk anak menengah, anak dari orang tua yang menengah ke bawah, rentan miskin, anak di daerah 3T tertinggal terluar terdepan, keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, balita dan ibu hamil yang membutuhkan untuk gizi. Ini yang kemudian menjadi prioritas. Nggak semuanya gitu. Pemerintah juga harus melihat alokasi-alokasi anggaran-anggaran lain. Bayangkan, Mbak, Mas, Bang, kalau misalnya ada pemangkasan MBG tidak semua anak gitu, akan ada tambahan manfaat kalau abang bilang gitu. Ya MBG karena ini segala macam. Kami berdebat hampir 1,5 jam untuk bicara kita tolak MBG atau kita minta evaluasi MBG. Dan kami sepakat MBG harus dievaluasi, bukan ditolak. Ada manfaat-manfaatnya. Kami tidak naif, Bang. Kami tidak naif. Gitu. Nah, ketika kemudian efisiensi itu tepat sasaran, akan ada surplus sebanyak 259 triliun yang bisa digunakan buat KIP tambahan untuk 18 juta siswa, program kartu sembako untuk 19 juta KPM, bisa untuk BPJS 47 triliun atau setara dengan 98 juta orang. Artinya masih ada anggaran-anggaran yang mungkin tidak hanya dialokasikan untuk MBG saja, Kang Ujang, tapi harus tepat sasaran, harus dievaluasi juga efisiensi ini. Pos-posnya untuk seperti apa? Ya, masukan sudah banyak ya dari masyarakat, dari orang tua ya. Terus tadi dari mahasiswa bahwa tiap hari kami MBG itu dievaluasi. Setiap saat ada kekurangan, minus di sana sini, ini sedang kita perbaiki. Yang pasti kalau tadi soal penerima manfaat orang-orang kaya, ya memang programnya program universal. Oleh karena itu tadi masukan dari mahasiswa, masukan dari publik itu kan menjadi perhatian kami semua bahwa sejatinya ada sisi-sisi yang minus yang kita harus perbaiki, ada yang kurang yang harus kita perbaiki pula.
Nah, di saat yang sama kami yakin bahwa ini program terbaik yang kami miliki untuk memastikan bahwa generasi-generasi emas itu akan muncul dan tumbuh. Dasarnya dari makan bergizi gratis dulu. Tadi kritikan itu kita terima sebagai bagian daripada tadi untuk mengkoreksi ada yang kekurang, yang minus-minus itu. Dan kami terbuka untuk itu. Tetapi bahwa program ini program yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami agak aneh kalau misalkan program yang bagus, yang baik itu ditolak. Tapi mahasiswa tadi tidak menolak sekali lagi. Hanya mengkritisi kenapa misalkan yang sudah... Kenapa terlalu besar? Bukan, yang sudah kenyang, udah kenyang ya kan dapat. Nah ini menjadi evaluasi kami yang jelas bahwa ini program yang terus kita jalankan. Sehingga apa? Sehingga di ujung nanti 2029 penerima manfaatnya 82 juta lebih. Dan ini kan menyasar tadi ibu hamil terbantu, ya, ibu menyusui, anak balita. Iya, ini kan gratis. Mereka semua welcome dan menerima. Ketika 6 Januari itu kami kick off, kami mulai, ketika itu penerima manfaatnya masih sedikit, semua mendorong Pak Prabowo untuk mempercepat, bayangkan. Kami belum dapat. Kami bilang ya bertahap. Dan sekarang ya, terbukti seluruh komponen bangsa gitu ya, ada yang mengkritisi itu baik, di saat yang sama membutuhkan program ini agar menyentuh ya semua kalangan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Satria, anak-anak yang tidak mampu begitu. Baik, saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau kita melihat dari 13 permintaan dari BEM seluruh Indonesia ini kan ada yang terkait program, ada juga yang syarat akan politik begitu. Apakah kemudian aksi dari BMSI ini murni dari melihat fenomena bahwa ini ada kebijakan-kebijakan yang sedikit tidak menguntungkan rakyat, atau justru ada yang berupaya untuk menunggangi aksi ini? Dijawabnya sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali.